Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembali melanjutkan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang telah sah diundangkan oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berlaku mulai tanggal 2 November 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu dampak dari undang-undang tersebut adalah terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Apa saja pasal-pasal yang berubah dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan akan saya bahas sebagai berikut. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimuat dalam pasal 111. Ringkasan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 3 pasal yang berubah. Yang pertama pasal 2, kemudian pasal 4, dan pasal 26. Kita mulai membahas pasal demi pasal yang berubah dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, terjadi perubahan di pasal 2. Ada beberapa perubahan, salah satunya di ayat 3 huruf A tentang subjek pajak dalam negeri. Ketentuan sebelumnya menyebutkan subjek pajak dalam negeri adalah 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau 3. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi definisi subjek pajak dalam negeri ada 3 sebelumnya ya. Nah, di perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada penambahan sisipan. Menjadi bunyinya, subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang 1. bertempat tinggal di Indonesia, 2. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau yang ketiga, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau diperhatikan penjelasan angka 3 ini, warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia walaupun kurang dari 183 hari tetapi memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia itu bisa masuk sebagai subjek pajak dalam negeri ya. Jadi dengan kata lain perubahannya hanya ada sisipan memperjelas, yaitu baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kita lanjutkan perubahan di pasal 2 yang berikutnya, yaitu ayat 4 tentang subjek pajak luar negeri. Sebelumnya, subjek pajak luar negeri adalah A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Ini adalah pengertian subjek pajak luar negeri yang pertama. Kemudian pengertian subjek pajak luar negeri yang kedua adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di ketentuan sebelumnya, definisi subjek pajak luar negeri itu intinya adalah orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, baik yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia, maupun yang tidak berbentuk BUT di Indonesia, ya. Jadi artinya dia mendapatkan penghasilan yang berasal dari Indonesia. Itulah definisi subjek pajak luar negeri ketentuan sebelumnya yang tercantum di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Per tanggal 2 November 2020 melalui Undang-Undang Nomor 11 2020, definisi subjek pajak luar negeri berubah menjadi A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ini artinya sama ya, masih. B. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi ada penambahan istilah warga negara asing, ya. Kemudian yang ketiga, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan ada 5. Yang pertama adalah tempat tinggal atau permanent home. Yang kedua, pusat kegiatan utama atau center of vital interest. Yang ketiga, tempat menjalankan kebiasaan atau habitual abode. Yang keempat, status subjek pajak, dan atau yang kelima adalah persyaratan tertentu lainnya. Yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Kita kembali yang ke definisi yang nomor 3. Jadi ini khusus untuk warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan ada 5 tadi. Ini di dalam perpajakan disebut istilah tiebreaker rule. Jadi ini adalah solusi untuk mengatasi double kewarganegaraan, ya. Jadi ada warga negara Indonesia yang ada di Indonesia tapi dia juga berada di luar, ya. Jadi untuk menentukan subjek pajak di mana, di Indonesia atau di luar, ya. Nah, itu kita menyelesaikan double kewarganegaraan itu dengan tiebreaker rule. Jadi rule yang pertama yang kita gunakan adalah untuk menentukan dia subjek pajak di mana adalah tempat tinggal tetap atau permanent home. Itu yang pertama rule yang kita gunakan. Apakah dia bertempat tinggal di Indonesia atau di luar? Kalau dia bertempat tinggal tetap di Indonesia, berarti dia subjek pajak di Indonesia. Tetapi kalau tempat tinggal tetapnya di luar Indonesia, berarti dia subjek pajak di luar Indonesia, di negara yang bersangkutan, ya.
Tapi apabila misalnya wajib pajak ini sulit ditentukan di mana tempat tinggal tetapnya, berarti kita gunakan rule yang kedua untuk menentukannya, yaitu pusat kegiatan utama. Pusat kegiatan utama atau center of vital interest itu terkait dengan kepentingan yang ekonomi atau pribadi yang banyak dilakukan di mana, apakah di Indonesia ataukah di luar ya. Apabila misalnya dia ada banyak kepentingan ekonominya di luar, berarti untuk menentukan dia subjek pajak di mananya, berarti dia ada di luar karena alasan kepentingan ekonominya banyak dilakukan di luar Indonesia, bukan di Indonesia, ya. Atau sebaliknya, ya. Jadi itu rule yang kedua yang kita gunakan. Dan bila mana misalnya tempat tinggal tetap sulit ditentukan di mana, kemudian pusat kegiatan utama atau center of vital interest juga sulit untuk ditentukan dia di mana, Indonesia atau di luar, maka kita menggunakan rule yang ketiga, yaitu tempat menjalankan kebiasaan atau habitual abode. Habitual abode antara lain itu adalah di mana dia banyak pergaulannya, ya, pergaulan dia menghabiskan waktu untuk pergaulannya itu di mana, di Indonesia atau di luar. Kalau dia banyak di luar berarti dia subjek pajak di luar Indonesia, ya. Demikian penjelasannya tentang tiebreaker rule. Dan apabila misal rule yang ketiga juga tidak dapat ditentukan, dia bisa menggunakan rule yang keempat, yaitu status subjek pajak, atau yang terakhir itu bisa menggunakan persyaratan tertentu lain. Ini maksudnya itu merupakan kesepakatan antara dua negara. Artinya wajib pajak itu bisa mengajukan tentang di mana dia mau ditentukan status subjek pajaknya, di Indonesia atau di luar, ya. Jadi persyaratan ini, tiebreaker rule ini digunakan untuk menentukan status subjek pajak bila mana warga negara Indonesia itu lebih banyak berada di luar Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian yang keempat, ya, definisi subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia, atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Jadi ada badan, baik dia itu punya BUT di Indonesia maupun yang tidak punya BUT di Indonesia, selama dia menerima penghasilan dari Indonesia, dia memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri. Jadi dengan kata lain, BUT, bentuk usaha tetap atau istilah lainnya permanent establishment, itu merupakan subjek pajak luar negeri. Walaupun nanti perlakuan perpajakannya sama seperti subjek pajak dalam negeri, ya. Kita lanjutkan perubahan berikutnya. Di pasal 2 ayat 5. Pengertian bentuk usaha tetap atau BUT atau permanent establishment. Ketentuan sebelumnya. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa A, tempat kedudukan manajemen, dan seterusnya. Ya, ada ketentuan, dia bisa menjadi menggunakan tipe aset, dia bisa juga menggunakan tipe aktivitas atau tipe agen atau tipe asuransi, ya. Itu pengertian dari bentuk usaha tetap atau BUT menurut ketentuan sebelumnya. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 2020 pada prinsipnya substansi dari pengertian bentuk usaha tetap tidak berubah, hanya redaksionalnya yang berubah.
Coba kita perhatikan perubahannya. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat huruf A, huruf B, dan huruf C, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf D untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa A, tempat kedudukan manajemen, dan seterusnya. Ya seperti tadi saya jelaskan, BUT ini melakukan kegiatan usaha itu bisa menggunakan tipe aset, tipe aktivitas, tipe asuransi, atau tipe agen ya. Kita lanjutkan perubahan yang berikutnya di pasal 4 ayat 1 tentang objek pajak penghasilan. Ketentuan sebelumnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk. Nah, termasuk ini ada poin A, B, dan seterusnya ya di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Salah satunya kita perhatikan di huruf G, yaitu dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu melakukan penghapusan terhadap objek yang terakhir yang saya bacakan tadi, yaitu pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dengan demikian, pertanggal 2 November 2020, pembagian sisa hasil usaha atau SHU koperasi tidak lagi menjadi objek pajak penghasilan. Kita lanjutkan perubahan pasal 4 ayat 1 huruf A tentang perkecualian objek pajak penghasilan warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang memiliki keahlian tertentu. Ini ayat 1 huruf A menurut ketentuan sebelumnya di Undang-Undang 36 tahun 2008 ini tidak ada. Jadi ini adalah penambahan ayat baru. Isinya adalah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang tadi slide sebelumnya tentang objek pajak adalah penghasilan yang diterima dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ya. Jadi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu, yang pertama, kemudian yang kedua, berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi maksudnya warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri, untuk menjadi subjek pajak dalam negeri, dia harus memenuhi salah satu syarat. Pertama, memiliki NPWP. Kemudian yang kedua, dia telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari ya. Dan apabila dia memiliki keahlian tertentu, maka warga negara asing yang sudah menjadi SPDN tersebut mendapat perkecualian untuk objek pajak penghasilannya hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia saja. Cuma perkecualian ini berlaku hanya selama 4 tahun. Kalau sebelumnya warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dihitung pajak penghasilannya atas penghasilan baik yang diterima di Indonesia maupun yang dari luar Indonesia. Nah,
Kalau yang menurut Undang-Undang Nomor 11 ini, jadi dia mendapat kecualian hanya dihitung pajak penghasilan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia saja. Tapi ini syaratnya dia harus memiliki keahlian tertentu dan hanya berlaku selama 4 tahun pajak. Kita lanjutkan. Pasal 4 ayat 1 huruf B. Sebelumnya ayat ini tidak ada. Ini adalah penambahan ayat baru. Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1A huruf A berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Jadi ini penjelasan tambahan dari ayat 1A ya yang sebelumnya. Kemudian ini juga tambahan ayat mengikuti ayat 1A tadi ya, yaitu ayat 1C. Jadi ketentuan ayat 1C ini sebelumnya di Undang-Undang 36 tidak ada, di Undang-Undang Nomor 11 ada penambahan baru. Saya bacakan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1A tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau istilah lainnya tax treaty antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Jadi artinya perkecualian ya untuk warga negara asing yang diatur dalam ayat 1A tidak berlaku jika warga negara asing itu memanfaatkan fasilitas tax treaty. Kita lanjutkan perubahan di pasal 4 ayat 1 huruf D. Sebenarnya bukan perubahan ya, ini adalah penambahan ayat baru. Masih mengikuti yang ayat 1A di awal tadi ya. Jadi ini ayat susulan untuk melengkapi ayat 1A yang sebelumnya. Jadi penambahannya di ayat 1D ini adalah ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan pajak penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana yang dimaksud ayat 1A akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Kita lanjutkan perubahan berikutnya pasal 4 ayat 3 huruf E yaitu mengenai perkecualian objek pajak. Ketentuan sebelumnya di Undang-Undang 36 tahun 2008 menyebutkan ada beberapa perkecualian dari objek pajak penghasilan. Salah satunya adalah huruf E, yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu melakukan perubahan redaksionalnya saja. Kita bacakan untuk yang ayat 3 huruf E. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Kalau kita perhatikan hanya perubahan redaksional. Kita lanjutkan pasal 4 ayat 3 huruf F. Masih tentang perkecualian objek pajak. Kali ini terhadap dividen dari dalam negeri. Ketentuan sebelumnya tentang dividen yang berasal dari dalam negeri yang diatur oleh Undang-Undang 36 2008 dikecualikan dari objek pajak, yaitu dia termuat di huruf F, bunyinya seperti ini. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Jadi dividen dikecualikan dari objek pajak menurut Undang-Undang 36 harus memenuhi persyaratan. Pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Jadi ada ketentuan batas minimal porsi pemilikan saham atau kita sebut threshold 25%. Apabila porsi pemilikan saham melewati threshold batas minimal 25%, maka dividen yang diterima dikecualikan sebagai objek pajak. Ini ketentuan sebelumnya yang tercantum di Undang-Undang 36. Nah, sekarang perubahannya terjadi secara redaksional dan ada sisipan baru. Kita perhatikan untuk yang objek yang huruf F ya. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak A. Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan atau badan dalam negeri. Jadi ketentuan barunya terkait dividen dari dalam negeri adalah dibebaskan atau dikecualikan dari objek pajak penghasilan baik yang diterima oleh orang pribadi maupun yang diterima oleh badan. Nah, khusus untuk orang pribadi ada syaratnya sepanjang dividen itu diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi harus memenuhi syarat itu baru dividen yang diterima orang pribadi itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Kemudian kalau untuk badan, dividen yang diterima oleh badan itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Tidak ada persyaratan lagi seperti yang ketentuan sebelumnya. Harus diambil dari cadangan, laba ditahan, terus ada threshold 25%, tidak berlaku lagi. Ya. Jadi dividen yang diterima dari dalam negeri dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, baik yang diterima orang pribadi maupun badan. Kalau ketentuan sebelumnya, kalau yang dividen diterima orang pribadi itu merupakan objek PPh Final pasal 4 ayat 2 tarifnya 10%. Ya. Itu kalau terhadap dividen yang diterima orang pribadi. Sedangkan dividen yang diterima oleh badan, nah kalau misalnya dia di bawah threshold, jadi porsi pemilikan sahamnya itu di bawah 25%, maka dia menjadi objek PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Nah, dengan ketentuan baru ini yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini itu menghapus itu syarat-syarat itu semua. Jadi menjadi sekarang dividen yang dari dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Kita lanjutkan di pasal 4 ayat 3 huruf F, yaitu terkait dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Jadi penghasilan dari luar negeri berupa dividen atau penghasilan setelah pajak BUT di luar negeri. BUT ini boleh kita sebut bahasa umum cabang perusahaan kita di luar negeri ya. Nah, aturan sebelumnya ya, penghasilan yang diterima dari luar Indonesia itu merupakan objek pajak di Indonesia. Ya. Karena kembali lagi ke definisi objek pajak adalah penghasilan yang diterima baik yang dari Indonesia, dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia ya. Jadi gabungan. Nah, sedangkan penghasilan yang diterima dari luar Indonesia tentunya sudah dipotong pajak di negara yang bersangkutan. Maka pajak yang telah dipotong di negara yang bersangkutan tadi bisa
dikreditkan sebagai pengurang pajak di Indonesia melalui mekanisme pengkreditan pajak luar negeri. Biasanya ini disebut dengan kredit pajak ini disebut dengan PPh pasal 24. Ada cara perhitungan tersendiri ya. Ini ketentuan yang berlaku sebelumnya terhadap penghasilan yang diterima dari luar Indonesia. Sekarang ketentuan barunya ini masih kaitan dengan perkecualian objek pajak penghasilan ya. Angka 2, dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut. A. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak. Atau B. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2 undang-undang ini. Jadi dividen yang diterima dari luar negeri dan penghasilan yang diterima dari BUT di luar negeri dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan di Indonesia dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan di Indonesia. Kemudian persyaratannya berikutnya diinvestasikan, maksudnya dividen itu berasal dari luar negeri di mana paling sedikit ya. Jadi ada threshold paling sedikit 30% dari laba setelah pajak ya. Kemudian yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Dan tapi ada persyaratan berikutnya sebelum Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi kalau ada dividen yang kita terima dari luar negeri, ya, kemudian ternyata oleh Dirjen Pajak sudah diterbitkan surat ketetapan pajak SKP-nya, maka perkecualian objek pajak penghasilan terhadap dividen dari luar negeri ini tidak berlaku. Itu maksudnya ya. Jadi saya ulangi, dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri dikecualikan menjadi objek pajak penghasilan di Indonesia sepanjang diinvestasikan atau digunakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan dividen dan penghasilan setelah pajak tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak badan usaha tetap yang di luar negeri tersebut. Jadi threshold-nya untuk dividen ini adalah 30%. Batas minimalnya. Ya. Nah, bagaimana kalau persyaratan ini tidak dipenuhi? Kita lihat di ayat berikutnya. Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi pemilikan saham. Jadi ini penjelasan terhadap angka 2 ya. Kita lanjutkan angka 4. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf B, artinya dividen yang sahamnya berasal dari badan usaha yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri diinvestasikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut. Jadi kembali,
kalau yang di angka 2 tadi, dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan itu adalah dividen yang selama dividen tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk di Indonesia dan memenuhi persyaratan, itu dividen itu berasal dari threshold 30% dari laba setelah pajak BUT yang di luar negeri ya. Nah, apabila misalnya dia tidak mencapai threshold 30%, maka diatur di angka 4, ketentuannya sebagai berikut. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Jadi kalau dia di bawah threshold 30%, maka dividen yang diinvestasikan di Indonesia itu dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan di Indonesia. Jadi dividen yang diinvestasikan di Indonesia. Nah, kemudian atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai pajak penghasilan. Jadi karena dia tadi thresholdnya di bawah 30%, maka terhadap dividen yang kita terima dari luar negeri, dari luar Indonesia itu yang diinvestasikan di Indonesia itu dikecualikan dari objek penghasilan. Tetapi selisih 30% karena dia diberikan kurang dari 30%. Maka selisihnya 30 dari dividen yang dibagikan tersebut berapa persen selisihnya ini yang tidak dibagikan itu merupakan objek pajak penghasilan. Nah, atas sisa laba berikutnya ya, atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf A serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf B tidak dikenai pajak penghasilan. Artinya tadi threshold kan 30%, itu dividen yang dibagikan dari laba setelah pajak yang berasal dari BUT di luar negeri ya. Maka yang terhadap 70% itu tidak dikenai pajak ya. Yang dikenai pajak adalah selisih antara threshold sampai selisih antara threshold 30% dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan di Indonesia. Itulah yang dikenakan pajak penghasilan. Nah, ini contoh ya untuk memahaminya. Kita langsung ke contoh. X Limited, ini sebuah perusahaan di luar negeri, itu bagi dividen sebesar $20.000. Nah, $20.000 ini merupakan porsi 20% dari laba setelah pajak, yaitu sebesar 100.000. Jadi badan usaha ini mendapatkan laba setelah pajak 100.000 dan dia akan membagikan laba tersebut sebesar 20%-nya, yaitu 20.000. PTY di Indonesia tentunya memiliki 70% saham X Limited. Ya. Nah, menerima pembagian dividen sebesar $14.000. $14.000 ini berasal dari 70% porsi kepemilikan sahamnya dikalikan dengan jumlah dividen keseluruhannya yang dibagikan $20.000 ya. Jadi dia menerima bagian sebanyak porsi pemilikan sahamnya 70% atau setara $14.000. PTY menginvestasikan dividen ke Indonesia, jadi dividen itu diterima dari salah satu BUT-nya di luar negeri dan diinvestasikan di Indonesia sebesar $10.000 dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, antara dividen yang diterima 14.000 dengan dividen yang diinvestasikan itu berbeda ya. Jadi ada yang diinvestasikan cukup yang $10.000. Nah, bagaimana perlakuan pajak terhadap kasus ini? Yang pertama, kita coba analisis dividen yang diinvestasikan di Indonesia $10.000 itu dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Jadi tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan di Indonesia. Nah, kemudian kita menghitung ada dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia. Ya. Kalau kalian perhatikan di sini adalah sebesar $4.000.
Dividen yang menerima dividen 14.000 diinvestasikan di Indonesia 10.000. Berarti ada 4.000 dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia. Nanti angka 3. Sisa dividen yang tidak diinvestasikan adalah $4.000. Itu objek pajak penghasilan. Kemudian yang berikut kita menghitung ketentuan threshold 30%. Batasan minimal atau threshold menurut ketentuan adalah 30%. 30% kali porsi pemilikan 70% kali laba setelah pajak badan usaha yang di luar negeri tersebut. Nah, maka kita mendapat thresholdnya adalah 21.000 US dollar. Sedangkan dividen yang dibagikan adalah 20%. Ya, di dalam soal 20%. Nah, itu dikalikan dengan porsi pemilikan terlebih dahulu. Karena kita akan menghitung untuk PTY. Ya, kewajiban pajak PTY. Jadi saya ulangi, persentase dividen 20% dikalikan dengan porsi pemilikan PTY 70% dikalikan laba setelah pajak. Kita dapat angka dividen yang dibagikan yang harusnya bagian dari yang dimiliki oleh PTY adalah 14.000 US dollar. Nah, menurut ketentuan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang baru, thresholdnya 21.000. Dividen dibagikan hanya 14.000. Berarti ada dividen yang tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan threshold 30% tadi, yaitu sebesar 7.000. Yaitu berasal dari 10% kali 70% kali 100.000. Nah, terhadap selisih di bawah threshold ini 7.000 US dollar itu merupakan objek pajak penghasilan. Jadi objek pajak penghasilan keseluruhannya dari kasus ini adalah yang pertama adalah 4.000 US dollar ditambah dengan 7.000 US dollar. Ya. Kalau yang 4.000 ini berasal dari dividen yang tidak diinvestasikan, sedangkan 7.000 ini adalah dividen yang di bawah batas minimal atau threshold sesuai ketentuan undang-undang. Jadi totalnya adalah 11.000 merupakan objek pajak penghasilan. Kita lanjutkan pasal 4 ayat 3 huruf F ya, masih tentang dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak badan usaha tetap atau BUT di luar negeri. Angka 5. Dalam hal dividen sebagaimana pada angka 3 huruf B dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diinvestasikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A, berlaku ketentuan atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan seluruhnya dari pengenaan pajak penghasilan. Kemudian atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dikenai pajak penghasilan. Jadi karena apa? Ini karena dividen dan penghasilan setelah pajak yang dari luar negeri, dari luar Indonesia tersebut diinvestasikan di Indonesia lebih dari batas minimal atau threshold yang ditetapkan undang-undang yaitu 30%. Maka terhadap keseluruhannya dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan, artinya tidak dipotong, tidak dihitung pajak penghasilannya. Kemudian kita lanjutkan angka 6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2 undang-undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebelumnya. Jadi tentunya ya, kalau yang dividen, yang objeknya sendiri dividen yang diterima dari luar negeri itu sudah diterbitkan surat ketetapan pajaknya SKP-nya, tentu tidak bisa berlaku ketentuan
perkecualian objek pajak ya. Jadi tetap dia merupakan objek pajak penghasilan sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau SKP yang telah diterbitkan. Angka 7, pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan. Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri. Persyaratan kedua, bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Jadi kalau kita perhatikan, penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui bentuk usaha tetap, ya, yang diterima itu bisa bentuknya bunga ya, royalti, sewa penggunaan harta bergerak atau sewa penggunaan harta tidak bergerak, imbalan jasa, keuntungan pengalihan saham dan lain-lain ya. Yang termasuk contoh penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui bentuk usaha tetap. Jadi ini biasanya penghasilan dari aset ya. Kalau bunga kan itu dari deposito ya. Mungkin kita taruh deposito di luar negeri kita dapat bunga. Kemudian untuk terhadap hak cipta mungkin kita mendapat royalti dari luar negeri bayar ke kita. Kalau kita punya aset baik bergerak atau tidak bergerak itu kita sewakan, kita dapat penghasilan sewa. Atau kita menjual jasa di luar negeri, kita dapat penghasilan dari luar negeri, atau keuntungan pengalihan saham kalau kita punya saham di luar negeri ya, kita jual, kita dapat keuntungan. Itu adalah jenis-jenis penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui bentuk usaha tetap. Nah ini ketentuan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini menyebutkan bahwa pajak atas penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui bentuk usaha tetap dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan di Indonesia dengan syarat penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri. Perhatikan, penghasilan berasal dari usaha aktif. Nah, bagaimana penjelasan penghasilan dari usaha aktif ini? Ini perlu nanti kita tunggu petunjuk pelaksanaannya melalui peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Dirjen Pajaknya. Tapi kalau secara umum, penghasilan yang berasal dari usaha aktif di luar negeri itu antara lain itu adalah sewa dari penggunaan harta bergerak, imbalan jasa, keuntungan pengalihan saham, dan lain-lainnya. Ini secara umum, tapi untuk lebih tepatnya kita tunggu petunjuk pelaksanaannya. Kemudian syarat yang kedua, bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri ya, tentu saja ya. Jadi ini bukan penghasilan dari perusahaan kita yang ada di luar negeri. Karena di sini kan yang kita bahas adalah penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Saya lanjutkan angka 8. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 6 berlaku ketentuan tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang. B. Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan. Maaf. Dan atau C. Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak yang berasal dari BUT luar negeri tadi kan sudah dijelaskan dikecualikan dari objek pajak dengan beberapa ada persyaratan ya. Nah, kalau dia sudah mendapat fasilitas dikecualikan dari objek pajak, maka pajak penghasilan yang telah dipotong atau terutang di luar negeri yang di tempat asalnya itu tidak dapat lagi dikreditkan di Indonesia ya. Yang selama ini kita menggunakan mekanisme penkreditan pajak luar negeri atau kita sebut dengan pasal 24 ya. Kemudian yang kedua,
pajak penghasilan yang sudah dibayar di luar negeri atas objek dividen yang kita terima tersebut itu tidak dapat kita bebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan di 1 tahun pajak ya. Dengan kata lain, kalau kita mencantumnya itu secara akuntansi itu sebagai beban pajak, maka itu akan dilakukan koreksi fiskal positif. Kemudian yang ketiga adalah tidak dapat diminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak di Indonesia ya. Kecuali kalau kita bisa meminta pengembalian itu di negara asalnya di mana penghasilan itu dipotong pajak ya. Tapi kalau di Indonesia tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Itulah ketentuan yang dimuat di pasal 4 ayat 3 huruf F. Saya lanjutkan, angka 9. Dalam hal wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 6, berlaku ketentuan. Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh dan pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 undang-undang ini. Ya tentu ya, kalau ingin mendapatkan perkecualian, ada syarat yang harus diperkecualian sebagai objek pajak, maka dividen dari luar negeri dan penghasilan dari luar negeri tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, salah satunya yaitu tidak menginvestasikan penghasilan itu di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, misalnya persyaratan itu tidak terpenuhi, maka kembali ke ketentuan sebelumnya ya, yang ada di Undang-Undang 36 tahun 2008. Yaitu penghasilan luar negeri itu digabung dengan penghasilan dalam negeri dan dihitung pajak terutangnya dalam 1 tahun pajak. Nah, kemudian pajak yang telah dipotong di luar negeri tersebut dapat diakui sebagai kredit pajak, sebagai pengurang pajak di Indonesia, tapi melalui mekanisme pengkreditan pajak luar negeri ya. Nah ini ketentuan pasal 24 ya yang disebut. Ini adalah penjelasan tentang dividen ya. Kalau diperhatikan di sini, apa yang ada di ilustrasi ini sudah saya jelaskan secara singkat di slide yang sebelumnya ya. Jadi bagaimana misalnya laba setelah pajak yang di luar negeri ya, yang di luar Indonesia, misalnya di sini ada 100, kemudian dividen yang dibagi adalah 30, berarti 30% ya, $30 dibagi 100, laba setelah pajaknya berarti persentase dividennya adalah 30%. Jadi sesuai dengan ketentuan threshold 30%. Nah, dividen tersebut dibagikan di Indonesia, diinvestasikan di Indonesia seluruhnya $30. Maka terhadap dividen yang diinvestasikan di Indonesia tersebut dikecualikan dari pengenaan PPh dividen. Demikian seterusnya ya. Ini sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Saya lanjutkan angka 10. Masih kita di pasal 4 ayat 3 huruf F, perkecualian objek pajak. Angka 10, ketentuan lebih lanjut mengenai A. Kriteria tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7. B. Tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7. C. Perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 itu akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ya, ini PMK, peraturan Menteri Keuangan ini sebagai petunjuk pelaksanaan teknisnya ya. Nanti akan dilanjutkan dengan peraturan Dirjen Pajak. Kita lanjutkan pasal 4 ayat 3 huruf I, masih di perkecualian objek pajak. Ketentuan sebelumnya di Undang-Undang 36 2008 huruf I, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah ini merupakan perkecualian objek pajak penghasilan. Nah di ketentuan undang-undang baru ini berdasarkan nomor 11 2020, huruf I ini mendapat sisipan atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi. Jadi artinya SAU, koperasi,
itu merupakan perkecualian objek pajak. Ya. Jadi disisipkan di huruf I. Sedangkan yang lain, bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, itu memang bukan objek pajak penghasilan ya, dan seterusnya. Cuman ini objek yang dikecualikan mendapat tambahan sisipan, yaitu sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi atau SHU koperasi. Kita lanjutkan pasal 4 ayat 3 huruf O. Masih ini adalah penambahan ayat baru ya untuk perkecualian objek pajak. Penambahan barunya adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu diterima Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi perkecualian objek pajak penghasilan mendapat tambahan baru ya, yaitu dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Itu dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Kemudian tambahan ayat baru untuk perkecualian objek pajak penghasilan yaitu di huruf P. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini adalah objek baru yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, yaitu sisa lebih yang diterima badan atau lembaga sosial dan keagamaan. Ini berarti mengikuti menyusul ketentuan yang sudah berlaku ya, yaitu sisa lebih yang diterima oleh yayasan pendidikan. Tapi dengan persyaratan sepanjang diinvestasikan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dengan jangka waktu paling lama 4 tahun ya, sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana, maka sisa lebih tersebut merupakan objek pajak penghasilan. Ya. Kita lanjutkan pasal 26 ayat 1 huruf B. Nah ini ada penambahan ayat baru di huruf B, yaitu tarif 20%. Tarif 20% ini adalah tarif pasal 26 dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Jadi maksudnya begini, tarif pasal 26 yang selama ini berlaku tunggal 20%. Nah, untuk objek bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, nah tarif 20% tersebut dapat diturunkan ya dengan menggunakan atau nanti dengan peraturan pemerintah. Jadi pemerintah bisa melakukan penurunan tarif 20% ya terhadap bunga, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Tapi ini yang diterima dari luar negeri ya. Karena ini kaitannya dengan pasal 26. Oke, baik. Untuk perubahan Undang-Undang PPH yang termuat di pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja itu saja yang berubah ya. Mungkin yang saya sampaikan itu mungkin ringkasannya saja. Untuk lebih lengkapnya silakan membaca
langsung di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, khususnya di pasal 111. Untuk pertemuan sore ini kita cukupkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.